Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama ana Rijal Maulana, dan insyaallah pada malam hari ini ana mendapatkan amanah untuk menjadi moderator. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat tauhid dan sunnah, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa ikut bermajelis di majelis online malam hari ini untuk membahas sebuah matan, yaitu matan Al-Wadihah fi Tajwidil Fatihah, karya Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Umar bin Ibrahim Al-Ja'bari, yang dimana matan ini yaitu sebuah matan yang berisi bait-bait ringkas, yaitu hanya ada 21 bait, yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Mufti Al-Anami hafizahullahu ta'ala, yang insya Allah akan mensyarah matan ini, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti daurah ini. Teknis daurah kali ini yaitu pembukaan, ya, sekarang ini pembukaan, kemudian setelah itu materi dari Ustadz, ya. Kemudian setelah materi selesai, yang ketiga Ustadz akan membacakan ulang kembali matannya sekaligus pemberian ijazah, dan kemudian kita tutup. Baik, sebelum kita mulai, diharapkan kepada teman-teman semua, ya, yang akhwat untuk tidak menyalakan kamera atau video, dan sekali lagi kami himbau kepada teman-teman semua untuk kembali meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk menulis faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Baik, tafadhol kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala bil haqqi kitaban munira yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Suara jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah telah melimpahkan nikmat iman Islam, sehat walafiat, dan waktu luang, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk sama-sama belajar. Yang mana pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang Ummul Kitab, tentang Al-Fatihah, ya. Merupakan surat yang pasti dibaca oleh semua umat muslim, ya. Yang pasti akan terbaca berulang-ulang setiap harinya, ya. Dan tentu hal ini penting untuk sama-sama kita kaji, ya. Pada kesempatan malam ini, dalam kajian surat Al-Fatihah, kita akan sama-sama membaca suatu qasidah, suatu nazam yang disusun oleh ulama di abad 7 atau abad 8, ya, yaitu Imam Al-Ja'bari. Imam Al-Ja'bari. Sebelum kita membaca matanya, kita lihat siapa beliau. Beliau merupakan nih itu soundnya jalan tapi
Oke. Pada teman-teman silahkan mic-nya di off-kan terlebih dahulu. Oke. Namanya siapa? Namanya beliau adalah Ibrahim bin Umar, ya. Ibrahim bin Umar bin Ibrahim bin Khalil. Ibrahim bin Umar bin Ibrahim bin Khalil bin Abil Abbas, ya. Al-Ja'bari. Nisbah pada suatu wilayah, Al-Ja'bari. Kemudian gelarnya itu Burhanuddin, ya. Burhanuddin. Jadi Burhanuddin itu seperti di awal di cover ini di screen Burhanuddin. Namanya bukan Burhanuddin, itu gelarnya. Seperti nama Imam Zari Muhammad bin Muhammad, tapi depannya ada Syamsuddin. Syamsuddin itu adalah gelarnya. Sedangkan lakabnya itu Abu Ishaq, ya, untuk Al-Ja'bari. Ya. Al-Ja'bari ini hidup pada masa atau pada tahun 640 sampai 732, ya. Lahir di abad ke-7, wafat di abad ke-8. Ya. Dilihat dari tahun lahirnya, ya, berarti Al-Ja'bari atau Ibrahim bin Umar Al-Ja'bari hidup pasca, kalau kita lihat secara rijal biografi dari terjemah Imam Asy-Syatibi, nah, maka Al-Ja'bari ini termasuk pasca Imam Asy-Syatibi, ya. Karena Imam Asy-Syatibi wafat di 590 di abad ke-6, ya. Sedangkan ini lahir di abad ke-7, pertengahan abad ke-7. Nah, maka karena pasca Imam Asy-Syatibi, qiraat yang mutawatir, ya, di era itu adalah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu diakui kemutawatirannya dari abad ke berapa? Dari abad ke-4, di era Imam Ibnu Mujahid di 324, tahun 324, kemudian di 444 di Abu Amr Ad-Dani juga masih as-sab'ah, di abad ke-5, ya. Abad ke-6 Asy-Syatibi sab'ah, ke-7 juga Al-Ja'bari. Kemudian mensyarah qasidah atau matan Asy-Syatibi, ya. Jadi Al-Ja'bari ini merupakan syarih atau pensyarah dari matan Asy-Syatibi. Nanti kalau teman-teman bisa menemukan karyanya, namanya Kanzul Ma'ani, ya, Kanzul Ma'ani. Nanti awas tertukar dengan karyanya Imam Al-Jamzuri, ya. Imam Al-Jamzuri karena sama namanya Kanzul Ma'ani. Kalau Imam Al-Jamzuri bitahrir, Imam Tahrir Hifzul Amani, kalau ini syarah, ya. Namanya Kanzul Ma'ani. Fi syarhi Hirzul Amani. Itu diantara karya yang memang terkenal. Kemudian ini matan Al-Wadihah fi tajwid Al-Fatihah. Salah satu karya yang sampai saat ini terus dikaji dan menjadi rujukan, ya, atau inspirasi sehingga matan-matan yang bahas tentang Al-Fatihah. Misal ada ulama masih muda, seorang doktor namanya Syekh Muhammad Sa'id As-Sakandari. Beliau menulis tentang Al-Fatihah sama, tapi terinspirasi dari kitab Al-Wadihah, kitab ini. Jadi ketika kita mengkaji, ya, nama kitabnya, nama matanya adalah Fathul Wahhab, ya, fi tajwidi Fatihatil Kitab. Itu karya Muhammad Sa'id As-Sakandari, Ad-Doktor Muhammad Sa'id As-Sakandari. Maka ketika kita membahasnya, kitab Fathul Wahhab ini, maka isinya hampir sama, ya. Hampir sama. Jadi kalau sudah bahas ini Al-Wadihah, maka kita lihat susunan matanya, wah ini sudah bisa kita pahami, bisa kita lihat, oh berarti ini terinspirasi dari kitab Al-Wadihah yang disusun oleh Imam Al-Ja'bari. Ya. Oke, itu kurang lebih gambaran dari mu'alif dan latar belakangnya. Kemudian tentang sanadnya, kami mendapatkan sanad ini dari Syekh Sa'id, ya, Jum'ah Ali Abdul Al.
Beliau founder dari lembaga Iqra di Mekah. Ya. Dan kalau dilihat dari sanadnya, nanti teman-teman bisa lihat setelah mendapatkannya, itu banyak melalui jalur ulama dari India. Ya, Ad-Dihlawi. Banyak Ad-Dihlawi. Merupakan ulama dari Hindi. Al-Hindi nanti ada gelaran Hindi. Itu jalur sanadnya. Baik. Bismillah, kita mulai membahas matanya, karena insya Allah waktu kita maksimal sampai jam 9 insya Allah. Karena ini ada 20 bait, akan kita tuntaskan dalam waktu 1 jam. Jadi mungkin kita tidak menjelaskan secara detail, tapi mengkaji atau menggali beberapa faidah dari matan ini, insya Allah. Baik. Qala al-Imam Ibrahim bin Umar bin Ibrahim bin Khalil al-Ja'bari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika Rabbi awalan nazmi abtadi wa uhdi salati lin Nabi Muhammadi. Ya. Ya. An-Nazim Al-Ja'bari memulai dengan hamdalah, ya. Bihamdika Rabbi awal nazmi abtadi. Ya. Aku memulai nazm ini dengan memuji Engkau, ya. Memuji Engkau ya Allah, ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u lam yubda bihi bihamdillah. Maka sesuatu hal, satu perkara kebaikan akan terputus, ya, fahuwa ajzamu fahuwa aqta'u, jika tidak diawali dengan hamdalah. Wa uhdi, dan aku hadiahkan salati, salawat, ya, salawatku lin nabi, kepada nabi. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam memulai suatu karya, para ulama memiliki kebiasaan baik, yaitu dengan memulai hamdalah dan salawat. Wa ba'du, dan setelah hamdalah dan salawat itu, fakhudh tajwida ummil kitabi, maka ambillah tajwid tahsin ummil kitab, surat Al-Fatihah. Kai tafuza bitashihi salati fatahtadi, agar apa? Status salat, ya, tafuza bitashihi salati, agar status salat itu menjadi baik, ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini menjadi rukun penentu sahnya salat, ya. La salata illa bi Fatihatil kitab. Maka tidaklah disebut salat jika tidak membaca Al-Fatihah. Bahkan mazhab Syafi'i, baik ma'mum maupun imam, wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Jika Al-Fatihah rusak, maka salatnya bagaimana? Ya. Tentu tidak baik salatnya. Salatnya ikut menjadi rusak. Maka mana hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah? Maka Imam Al-Ja'bari memulai dari ifafi ba'i bismillah. Berarti dalam hal ini sudah jelas bahwa Imam Al-Ja'bari mengatakan bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Karena memang Al-Ja'bari ini secara mazhab fikih adalah mazhab Syafi'i. Ya. Karena memang dalam perhitungan ayat, dalam ilmu fawasil atau adil ay, yang menghitung basmalah sebagai ayat dari Al-Quran di surat Al-Fatihah, ya, itu hanya mazhab Kufah dan Makkah, ya. Jadi kalau kita baca qiraatnya Kufah, Hamzah, Kisai, Asim, Khalaf al-Ashir, maka akan ada basmalah di situ. Ada penomoran atau ada angka 1 di basmalah pada surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwa itu adalah ayat, dihitung sebagai ayat. Tapi selain Makkah dan Kufah, bisa kita baca dengan
qiraat yang lain Abu Amr ya, riwayat As-Susi misal, atau dengan Qolun, maka bisa teman-teman cek bahwa di basmalahnya di Al-Fatihah itu tidak ada nomor. Karena memang tidak dihitung sebagai ayat. Ya. Oke. Fa fi ba'i bismillah hakik. Pada lafaz bismillah, perhatikan pada baknya, hakik, tahkikan, jelaskan. Karena memang banyak ya kasus bahwa ketika memulai suatu bacaan itu tidak menjelaskan huruf di awal. Nah, ini juga termasuk lahn khafi. Sebagian ulama mengkategorikannya lahn khafi. Karena tidak jelas. Hurufnya sudah pas tapi tidak jelas. Harusnya bi jadi wi, bismillah. Yang fathah itu ketika ibdal jadi waw. Bismillah, wismillah enggak. Bi, bismi ya. Oke. Itu pada baknya. Wasinaha dan sinnya juga di bismi. Fasofi sampai situ. Fasofi. Ya, dimurnikan. Dimurnikan dari apa? Oke, kita lihat sin itu ya karena percampuran atau ketidakjelasan huruf itu bisa terpengaruhi oleh satu huruf sebelumnya, huruf setelahnya, atau tertukar dengan huruf yang semakhraj. Ya, itu diantara kebiasaan atau kesalahan yang terjadi. Ya, penyebabnya diantaranya adalah itu. Nah, dalam hal ini murnikan sin jangan sampai tercampur dengan huruf yang semakhraj dengan sin. Misal zai atau sod ya. Bis bukan bismillah, bismi enggak. Jelaskan. Ya. Walama dan huruf lam. Perhatikan huruf lam Allahi pada kalimat pada lafaz Allah. Raqqiq ya. Tarkikan, tipiskan bunyi huruf lam. Wasyaddidi dan tentunya tasdidkan. Ya. Karena kesalahannya bukan berarti membaca bismillah, enggak. Bismillah pasti jarang kita temukan orang baca bismillah. Tapi bisa jadi dia hanya bergerak sedikit saja ke arah tafkhim. Harusnya tipis bismillah, bismillah, bismil, enggak. Bismil, mil bukan millah, enggak. Millah tipis. Wa fakhim lirrahmani thumma rahimi wash dudan wahdharit takrir. Kemudian perhatikan sekarang ke huruf ro pada lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim. Langsung dibahas dua lafaz. Perintahnya adalah fakhim, tafkhim kan? Ya. Ro-nya. Washdudan dan juga tasydid. Wahdhari takrir, hati-hati dengan takrirnya. Ya. Karena ketika ro dalam kondisi tasydid maka takrirnya itu samar, ya. Wa akhfi takriron idza tasyaddadu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari. Ketika ro tasydid maka takrirnya getarannya itu samar, bukan arro enggak arro samar, ya. Dan juga tafkhim bukan arro ar-Rahman enggak arro, ya. Arro. Walha fajhari dan haknya jaga hati. Ar-Rahman ha dia tipis terletak setelah ro, maka pengucapannya bukan ar-Rahman haknya di posisi ro bukan ar-ro di posisi ro, kemudian ha enggak ar-roh bukan ar-ro tipis haknya ar-Rahman bukan ar-Rahman roh tebal roh tipis ya haknya. Wa maliki khaf ya'an dan lafaz maliki jangan sampai ada ya.
Maliki yaumiddin. Adanya isba'ul harakah pada kaf, ya. Hati-hati. Wa yaumi qasurannahu. Dan kalimat yaumi lin itu qasar. Artinya jangan sampai ada mad nyelip di huruf lin pada ya, ya. Yaumi, yaumi bukan yaumi, yaumi ada isba'ul harakah, pemanjangan harakat yaumi. Terusnya yaumi, yaumiddin bukan yaumiddin, yaumiddin pemanjangan enggak, ya. Yaumi. Wa fid dini, dan pada kalimat ad-din, ya. Kalau tadi yaumnya, sekarang ad-dinnya. Sun, jaga, jagalah. Apa ini jaga? Dalan huruf dal. Anita, jaga huruf dal jangan sampai terpengaruh oleh huruf ta. Yaumiddin bukan yaumid, yaumid. Kalau yaumid ta namanya yaumid, maka perlu dijaga apa jar dan syiddahnya. Yaumid, mid bukan mid din. Nah, kalau mid din ada tak baru ke dal. Mid din enggak? Mid ya. Mid ya segitu. Kemudian wa iyyaka, dan lafaz iyyaka fahmiz, ya. Awas hamzahnya, ya. Tahqiq bukan iya. Tahqiqan iya, ya. Iyyaka wasydudil ya, dan ya-nya tasydid. Nah, kalau ya-nya sampai tidak tasydid, nah ini kan dari lahan jali. Bahkan maknanya menjadi rusak. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rabb, ya Allah kami menyembah. Tapi kalau iyyaka tanpa ya, tanpa tasydid maksudnya, maka maknanya hanya kepadamu lah matahari na'budu kami menyembah. Maka maknanya menjadi syirik nantinya. Rusaknya menjadi parah. Jika menghilangkan tasydid pada iyyaka. Iyyaka tasydid. Mukhallisan 'anil jimi. Nah, lafaz iyyaka yang tasydid ini jangan sampai tercampur dari jim, ya. Tercampur jim. Jadi murnikan dari huruf jim. Jadi iya bukan enggak. Iyyaka enggak. Iya, ya. Tsummal kafa silhu qayyidi. Nah, kemudian huruf kaf itu pastikan kita membacanya, ya, bahwa kaf dari iyyaka itu bagian dari iya, bukan bagian dari na'budu atau nasta'in. Jadi bacanya iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi seperti iya dan kana'budu, seperti kafnya ke na'budu, bukan demikian, tapi iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu enggak, iyyaka na'budu. Qayyid dibatasi, ya. Karena kita membacanya kan, gimana kalau baca Quran kalimah per kalimah, ya kan? Jangan sampai tertukar. Seolah-olah kafnya ini bagian dari na'budu, jangan sampai, ya. Wa fi nasta'inu, dan kalimat nasta'in an-nunu, kita perhatikan huruf nunnya. Nun yang mana? Nun yang pertama. Bukan yang nun kedua. Faftah. Fathahkan. Fathahkanlah huruf nunnya. Kenapa perlu ada pemberitahuan demikian? Padahal sudah jelas. Karena harokat nunnya fathah. Nah, karena ditulis di abad ke-7, ya, karena di era itu masih ada bertebaran qiraat yang syadz, ya. Karena qiraat syadz bacanya iyyaka nista'in dengan kasrah, nista'in, ya.
Maka dikasih tahu jangan kasroh tapi harus fathah. Nasta'in. Ya, kalau nista'in jadinya syadz, rusak nanti salatnya. Rusak nanti al-Fatihahnya. Ya. Maka dikasih tahu bahwa yang sahih bukan nista'in tapi nasta'in. Dengan fathah huruf ain. Dengan fathah huruf nun, ya. Wa ainahu iksironna. Dan ainnya juga kasroh, ya. Jangan tertukar. Kal qafi al mustaqim muhayyadi, ya. Seperti pada qaf pada mustaqim, jelas ya, al mustaqim kasroh. Waha dan huruf ha ihdina di kalimat atau di lafaz ihdina, bayin jelaskan huruf ha-nya, anil hamzi dari hamzah, ya. Ihdina mungkin ini secara lisan kita mudah ya, insyaallah. Ihdina, tidak ada kekhawatiran keliru antara ha dan hamzah, walaupun ha dan hamzah ini di makhraj yang sama tapi bunyinya jelas berbeda, ya. Was-sirata fakhim wa mizfi harfihil muta'addidi, dan lafaz as-sirata fakhim, ya, ditafkhimkan. Mana yang ditafkhimkan? Shad, ra, ta, ketiganya, ya. Fi harfihi muta'addidi, di huruf-huruf yang berulang. Karena nanti bakal disebutin lagi. Ada as-sirata, ada sirata, sama. Ketiganya dibaca tafkhim, si, ra, ta, di rahang yang sama. Wa an'amta la talbas binunin, ya. Dan kalimat an'amta la talbas, kita jangan ada jeda di huruf nun. An'amta, an'amta, durasinya kepanjangan, ya, karena memang nun ini apa? Tawassut dia sifatnya. Bainiyah, antara rokhawah dan syiddah. Maka jangan sampai kita berlebihan di huruf nun. Jadi an'amta, an'amta, ya. An'amta, an'amta, langsung, ya. Bukan an'amta, an'amta, enggak. Langsung an'amta, an'amta, ya. Wa 'ainaha fa'an'im. Dan juga huruf ainnya, ya. Kemudian alaihim, kalimat alaihim, bayin. Apa yang dia jelaskan? Al-ha'a waqsidi. Huruf ha-nya harus jelas. Alaihim, bukan him, alaihim, 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 enggak, alaihim, hi jelas, hi, alaihim, alaihim, ya. Wala tamdudan yahu kaghairi. Jangan sampai ada pemanjangan atau mad di situ. Alaihim, alaihim, karena lin ini dikhawatirkan ada kecenderungan untuk memanjangkan. Alaihim, alaihim, lin asal mudah artinya, jadi jangan sampai ada pemanjangan. Alaihim, bukan alaihim, alaihim, sedikit saja bedanya. Alaihim, pemanjangan, alaihim, langsung, ya. Jadi an'amta alaihim, pemanjangan. An'amta alaihim, alaihim, bukan alaihim, dianya, ya. Kita fokus ke huruf ya-nya. Alaihim, pemanjangan, alaihim, langsung. Ka ghairi, sama seperti ghairil maghdub, ghairinya jangan sampai ada pemanjangan juga. Ghairi, 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 langsung ghairi, bukan ghairi, ghairi, pemanjangan, enggak. Ghairi, langsung. Wa ghainahu fakhaf khahu, ya. Dan ghainnya itu
jangan sampai tertukar menjadi kho, ya, kal maghdubi waskinhu tarsyudi. Baik di lafaz ghairi maupun al maghdub, karena pembeda antara ghain dan kho hanya di sifat apa? Di sifat jahar atau hamas saja, ya. Kalau sampai jadi dari ghain jadi hamasnya keluar, ghairi jadi khairi, khairi jadi kho, enggak khairi, enggak ghairi, ghairil maghdub bukan maghdub, maghdub bukan maghdub, enggak. Mimnya juga tipis, bukan mau. Kalau mau mimnya tebal, enggak, nanti dari ghain ke dod orangnya sama, sama, karena sama-sama di posisi tafkhim. Walid-dadi kadhalali jawidhu fariqan limakhrajihi wasfihil muta'annidi. Dan untuk huruf dad, ya, tentunya pada lafaz ad-dhalin seperti ad-dhalal situ, jawidhu maka perbaiki huruf dadnya. Fariqan bedakan, ya. Bedakan gimana? Limakhrajihi, bedakan secara makhraj. Wasfi dan secara sifat. Al-muta'annid dengan lawannya. Siapa lawannya? Wala taksuhu, lawannya sebelum situ apa? Lawan dari dad atau kasus yang terjadi kesalahan dalam pengucapan dad adalah tertukar dengan dha. Kenapa? Karena kemiripan bunyi. Bahkan Imam Ibnul Jazari membuat bab khusus tentang dad dan dha. Ya. Di makhraji, karena perbedaan dad dan dha itu hanya di makhraj, satu. Wasfi dan sifatnya satu. Dad itu ada istitalah namanya. Sedangkan dha tidak ada istitalah. Dan juga secara makhraj beda. Maka fariqan bedakannya secara apa? Di makhraji, secara makhraj dan sifat. Wala taksuhu laman, dan juga jangan merusak lamnya. Wawoan, ya. Jadi dad dalam pengucapan ad-dhalin, ya, dadnya jangan tertukar dengan dha, dan juga jangan wala taksuhu laman, dan juga jangan merusak lam. Artinya lam huruf tipis jangan ikut menjadi tebal karena sebab dad, ya. Pengucapannya ad-dhal, bukan ad-dhalin, ad-dhal. Lamnya tetap di posisi dad, maka tidak tepat. Ad-dhal, ad-dhalin, ya, bukan ad-dhalin, dhal, enggak, dhal. Wala taksuhu laman. Jangan rusak lamnya. Pastikan lamnya juga tetap terkik, tetap tipis. Ya. Wajuwizat li'ajizi halin dhi'na wajhin mutaba'adi, ya. Dibolehkan kalau memang li'ajiz, tidak mampu, ya. Kondisi memang tidak mampu, kondisi mungkin kesehatan, maka ya udah. Itu ada istilahnya keringanan dari ulama fikih karena nanti terkait dengan sholat, maka sholatnya tetap dianggap sah. Jika kondisinya itu memang tidak bisa atau sulit mengucapkan dad karena ada uzur, ya, seperti kesehatan atau usia sudah lanjut, maka itu diperbolehkan. Oke. Wa dha'if limaddil hawi lisakinaini, dan dhaif, ya, dilipatkan, maksudnya ditambah kadar madnya. Al-hawi untuk hawi, apa hawi itu? Ya, hawi, ada pembahasan hawi ini untuk sifat apa? Di sifat untuk mazhabnya Imam Asy-Syatibi. Sifat hawi. Huruf-huruf hawi itu diantaranya adalah alif. Maksudnya hawi ini adalah alif, ya.
tambahkan kadar mad pada alif di ad-dhalin tadi. Ad-dha, ya. Panjang ad-dha. Dha ada alif. Kenapa dipanjangkan? Disakinin karena adanya dua sukun. Ya, tadi ad-dha kemudian bertemu sukun dari huruf lam. Karena lamnya itu tasydid. Berarti kalau tasydid kondisinya adalah huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ad-dhal. Nah, itu dia. Maka panjangkan kadarnya. Dengan berapa harokat? Tentunya 6 harokat. Karena mad lazim. Kemudian. Bal li'aridhihi qusuran au fawassit wa maddidi. Tapi ya, untuk yang arid, walaupun tadi ada sebab sukun 2, karena tadi pembahasannya dari sakinah ini, sebab sukun 2. Karena sebab sukun 2 ini, kalau ad-dhalin sukunnya sukun asli. Gimana kalau sukunnya arid? Walaupun 2 sukun. Misal, nasta'in. Nasta'in. Setelah ain ada ya sukun, kemudian ada nun sukun. Nun sukunnya arid, palsu. Sukun karena sebab waqaf. Gimana? Uqsuran. Qasarkan, artinya bisa 2 harokat. Kemudian, fawassit. Dan juga bisa 4 harokat. Wa maddidi. Dan juga bisa mad dengan 6 harokat. Ini kadar mad arid disukun. Ya. Sudah kita ketahui atau kita bahas mungkin di pembahasan tajwid sebelumnya. Oke. Itulah pembahasan dari basmalah sampai ad-dhalin yang disajikan oleh Imam Ibrahim bin Umar bin Ibrahim bin Khalil al-Ja'bari. Kemudian beliau menambahkan pembahasan tentang apa? Tentang alif. Walil alifati raqiqan. Untuk huruf alif ya. Untuk huruf alif katanya tarkikan. Alif di mana? Lafaz misal di Ar-Rahman ya. Dan lafaz-lafaz yang lain, maka tarkikan huruf alifnya. Jadi supaya Ar-Rahman o enggak a. Ar-Rahman ya. Wa tawassatan fil harakati wahdharil matta tas'adi. Dan berlakulah tawassut, pertengahan dalam kondisi harokat ya. Tidak sampai kurang harokatnya menjadi raum kadarnya. Atau menjadi apa? Al-mattif, ada pemanjangan harokat. Jadi harokatnya harus seimbang dalam pengucapan suatu huruf. Dalam baca Al-Quran, baik di Al-Fatihah maupun di luar Al-Fatihah. Kemudian ada pembahasan hamzah qata' dan hamzah wasal. Hamazatil qat'i wal wasli hafidhan. Dan pada pembahasan hamzah, baik hamzah qata' maupun hamzah wasal hafidhan, harus kita ketahui mana hamzah wasal, mana hamzah qata'. Kenapa? Karena ini akan berefek ketika kita membacanya secara wasal. Oke, bagi teman-teman, dari Al-Fatihah ada berapa hamzah qata'-nya? Silakan bagi yang tahu tulis di kolom komen. Ada berapa hamzah qata' di surat Al-Fatihah? Dua. Oke, ada yang jawab 2. Ada lagi? Tiga. Oke. Oke ya. Oke. Kita lihat hamzah qata'-nya. Di bismillah ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada hamzah qata' di bismillah. 1. Kemudian alhamdulillah ada nggak? Alhamdulillahirabbil alamin ada? Nggak ada. Kemudian ar-rahmanir rahim ada? Nggak ada. Maliki yaumiddin? Nggak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ya? Iyyaka hamzah qata' hamzah wasal. Hamzah qata' ya. Sip, tuh ada yang jawab tuh iyyaka. Ini udah jawab langsung nih, iyyaka satu an'amta. Oke. Ihdina sirata enggak? Ihdina itu qata' apa wasal? Dia wasal ya. Ihdina wasal. Siratal ladzina an'amta, betul. An'amta dia
dia qata. Jadi ada berapa? Ada 3. Hamzah qata di surat Al-Fatihah, ya. Satu hamzah di lafaz yang sama, iyyaka. Jadi yang jawab 2 karena di lafaznya ada 2 lafaz ya, iyyaka dan an'amta. Yang jawab 3 karena memang ada di 3 lokasi. Yaitu hamzah qata'nya. Sisanya ada hamzah wasal. Misalnya lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alamin, ya. Alhamdu, ya. Mana lagi ad-din. Kemudian ad-dhalin, ya. As-sirata, ya. Itu adalah hamzah wasal, ihdina. Yang artinya ketika diwasal maka hamzahnya tidak terbaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Ketika wasal, wa iyyaka nasta'inu dina. Ya. Bukan nasta'inu ihdina. Nasta'inu dina. Kenapa? Karena hamzahnya hamzah wasal. Dia tidak akan berharokat kalau dibaca wasal. Oke, selanjutnya. Ala hukmi isbatin wa hadfin muhaddadi. Ya, sudah dibahas ya. Karena nanti pada prakteknya ada yang isbat, ada yang hadf. Maka harus kita ketahui mana hamzah qata, mana hamzah wasal. Wa yujzi'u wajhun min wujuhi khilafiha tawatara naqluhu fa itlaqu qayyidi. Nah, ini membahas tentang wajah-wajah atau cara baca dalam Al-Fatihah. Misal maliki bisa maliki, bisa maliki. Ah, itu ada khilaf ya antara qurra, dan itu yang boleh dipakai adalah wajah-wajah yang tawatur ya. Tawatur yang mutawatir. Boleh dipakai. Jadi silakan kita membaca dengan bentuk bacaan yang sudah ada sandarannya, yang sudah, kalau sekarang mungkin sudah dibukukan, sudah dipatenkan, sudah disandarkan pada imam qiraat. Kemudian wasyaddatuha arba' asyrata. Dan tasydidnya ada berapa? Arba' asyrata. Ada 14. Ya. Ada 14. Bahkan di kitab Safinatun Najah ya, bagi teman-teman yang mengkaji mazhab Syafi'i, bahkan ada bab tersendiri tentang tasydid di surat Al-Fatihah. Karena pentingnya menjaga tasydid ini. Terlebih nanti yang fatal itu di mana? Di iyyaka. Karena taghayyurnya bukan taghayyur ya, perubahannya bukan perubahan lafaz saja, bukanlah hanjali saja, tapi maknanya menjadi rusak benar ketika di iyyaka ya. Dan lafaz lain juga sama. Dijaga agar tidak terjadi lahan jali. Ya, kesalahan yang tampak jelas. Oke. Wal waqfu kamilun, dan waqf yang sempurna, kamil atau tam maksudnya. Fabad'u ar-rahim ya. Maka memulainya itu setelah lafaz ar-rahim, ad-din, wa tilwu, apa tilwu ya. Maksudnya iyyaka tilwu ya. Karena waqf tam di Al-Fatihah ada berapa? Ada yang tahu? Waqf tam itu ada 4. Satu di Ar-Rahim ya, di Bismillah Ar-Rahim ya. Kemudian yang kedua setelah atau berhenti di lafaz ad-din, Maliki Yaumiddin ya. 2, kemudian di tilwu di iyyaka, di nasta'in di situ. 3, keempat di akhir surat. Itu lokasi-lokasi waqaf tam untuk Al-Fatihah. Oke. Wa sunnah bibad'in amma sirruhu ta'awudhi. Ini pembahasannya bukan Al-Fatihah tapi ta'awudh. Dan disunahkan memulai amma ya setiap rakaat, maksudnya ketika sholat ya, sirru ta'awudhi, membaca ta'awudh dengan sir ya. Untuk mazhab Syafi'i ini semua rakaat, tapi kalau mazhab lain ada yang cuma di rakaat pertama ya, tergantung. Karena Al-Ja'bari beliau Syafi'i.
Maka mensunahkan untuk ta'awudz sebelum Al-Fatihah di semua rakaat dengan sir pelan-pelan. Maksudnya yang penting terdengar oleh diri sendiri. Wa amina. Kemudian membahas tentang lafaz amin. Nasib ba'du. Ya. Maka baca amin ini ba'du setelah kita membaca Al-Fatihah. Khifa dengan takhfif. Gimana takhfifnya? Di huruf mim maksudnya. Jangan sampai tasydid mim ya. Nah, enggak. Takhfif. Mimnya dengan takhfif. Uqsuri ya, uqsuri mdudi. Baik dengan qasar maupun dengan mad. Apa maksudnya? Maksud qasar dan mad ini adalah pembahasan di hamzah awal. Boleh amin, boleh amin ya. Tapi yang paling masyhur adalah amin dengan mad. Tapi boleh juga amin dengan qasar pada hamzahnya. Tapi ingat khifa dengan takhfif. Jangan sampai ada tasydid pada mim. Jangan sampai amin atau amin enggak. Amin atau amin dengan qasar. Jadi pembahasan qasar dan madnya ini pada hamzahnya. Selesai pembahasan amin. Oke. Selanjutnya apa nih? Wa awwalu nisfaiha. Nah. Dan setengah awal dari Al-Fatihah ya. Karena ini merujuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Abu Hurairah ya. Bahwa Allah membagi salat ya. Kata ini hadisnya hadis qudsi ya, bahwa Allah membagi salat baini wa baina abdi, antara aku dan antara apa? Hambaku nisfaini, dengan apa? Dua bagian ya. Satu li ta'zimi rabbina, satu untuk mengagungkan Rabbina Tuhan kita ya. Satu adalah pujian, alhamdulillahirabbil alamin, terus arrahmanir rahim, pujian. Wasanin, dan bagian setengah yang kedua apa? Du'aul abdi lillahi fasnudi ya. Kemudian yang kedua adalah doa seorang hamba kepada Allah fasnudi, dan itu ada sandarannya, ada riwayatnya dari Rasul SAW. Ada hadisnya. Hadis qudsi dari Imam Muslim tadi. Nanti bisa teman-teman baca, nanti ketika baca alhamdulillah kemudian apa Allah akan menjawab demikian, ada jawabannya. Nanti bisa merujuk kepada kitab Sahih Muslim karena waktu kita berapa menit ya. Oke, kita segera akhiri. Ya. Itu adalah hal-hal yang Imam Al-Ja'bari sampaikan, hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Soalnya masih jelas ya? Karena tadi ada yang komen di chat katanya kurang jelas. Oke. Kemudian apa selanjutnya? Fa in anta haqqaqta alladhi qad dzakartuhu tabarru bi fardin lil qiraati musnadi. Jadi dan ya apabila kamu kaji ulang kata ini qad dzakartu, apa yang sudah dijelaskan yang disebutkan tadi tabarru, maka akan mendapatkan banyak kebaikan. Kaji aja, kaji terus ya. Wala rabba illallahu fa'budhu mukhlishan, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budhu, dan sembahlah Allah mukhlishan, dengan semurni-murni penyembahan. Wassalli ala khairin nabiyyina Ahmadi, dan bersalatlah kepada khairin nabiyyi, sebaik-baik Nabi Ahmadi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Demikian syarah singkat di matan ini. Dan kita baca ulang ya. Berapa yang hadirin, yang hadir ada 130.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qala rahimahullahu taala al-Imam al-Allamah Burhanuddin Abi Ishaq Ibrahim bin Umar al-Ja'bari rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. بحمدك ربي أول النظم أبتدي وأهدي صلاتي للنبي محمد وبعد فخذ تجويد أم الكتاب كي تفوز بتصحيح الصلاة فتهتدي ففي باء بسم الله حقق وسينها فصف ولام الله رقق وشددي وفخم للرحمن ثم الرحيم واشددا واحذر التكرير والحاء فاجهدي ومالك خفياه ويوم قصرنه وفي الدين سندالا عن التا واشددي وإياك فاهمز واشدد الياء مخلصا عن الجيم ثم الكاف صله وقيدي وفي نستعين النون فافتح وعينه سرنك قاف المستقيم المجود وها أهدنا بين عن الهمز والصرا تفخم ومز في حرفه المتعدد وأنعمت لا تلبث بنون وعينها فأنعم عليهم بين الهاء وقصدي ولا تمددا ياه كغير وغينه فخف خاه كالمغضوب واسكنه ترشدي وللضالك الضلال جوده فارقا بمخرجه ووصفه المتعند ولا تكسه لاما وضاء وجوزت لعاجز حال ضمن وجه مبعد وضاعف لمد الهاء وللساكنين بل لعارضه قصرا فوسط ومدد وللألفات رققا وتوسطا في الحركات واحذر المط تسعد وفي همزات القطع والوصل حافظا على حكم إثبات وحذف محدد ويجزئ وجه من وجوه خلافها تواتر في نقل فالإطلاق قيد وشداتها 14 الوقف كامل فبدء الرحيم الدين والتلو فازدد وسن ببدء عم سر تعوذ وآمن ناسب بعد خف قصر امدد وأول نصفيها لتعظيم ربنا وثان دعاء الأبد لله فاسند فإن أنت حققت الذي قد ذكرته تبر بعرض للقراءة مسند ولا رب إلا الله فاعبده مخلصا وصل على خير النبيين أحمد. تم بحمد الله. Alhamdulillah sudah kita bahas dan bacakan matan al-wadihah fi tajwidil fatihah dari Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar bin Ibrahim al-Ja'bari rahimahullahu ta'ala. أجزتكم هذه المنظومة المباركة للإمام الجعبري رحمه الله تعالى فقولوا قبلت. قبلت الإجازة. Alhamdulillah. قبلنا. Alhamdulillah setelah kita ijazahkan mata ini ya. Usikum wa nafsi bitaqwallahi fi sirri wal alan ya. Dan sampaikan kembali apa yang sudah kita sama-sama pelajari kepada teman terdekat, saudara, bagikan, sebarkan, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Maka ila akhirih wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair ya Syekh. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair ya Ustaz. Insyaallah, alhamdulillah. Terakhir sudah daurah kita pada malam ini. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan syarahnya. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan dapat kami ambil manfaatnya, juga kami amalkan saat membaca Al-Fatihah. Dan untuk ijazah insyaallah akan diinfokan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.